Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Satria Ramadhanil dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Black Knight. Black Knight jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kesatria hitam. Metode ini dilaksanakan dengan cara penyajian materi dan diskusi di antara peserta didik sehingga dapat mewujudkan pemahaman yang sama. Melalui metode pembelajaran ini akan tercipta interaksi yang lebih baik di antara peserta didik dan juga pendidik. Metode ini bukan hanya sekedar metode pembelajaran kelompok, yakni yang melakukan presentasi dan diskusi belaka. Namun metode ini mengaplikasikan bagaimana proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran kooperatif, yaitu bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Metode pembelajaran Black Knight adalah metode pembelajaran yang berfokus pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang memadukan pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Bagaimana pelaksanaan metode Black Knight? Secara umum, metode pembelajaran Black Knight adalah pembelajaran kelompok. Metode ini memiliki komponen utama yakni tahap pendahuluan, tahap pengembangan, kemajuan kelompok, evaluasi, dan kesimpulan. Tahap pendahuluan adalah kegiatan sosialisasi mengenai metode pembelajaran Black Knight. Kemudian pendidik membentuk kelompok yang dilakukan secara lotre. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, pendidik mengarahkan kepada peserta didik untuk duduk berdasarkan kelompok yang telah ditetapkan. Setelah peserta didik berada pada grup yang sama, maka pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tahapan metode pembelajaran. Tahap berikutnya adalah tahap kemajuan kelompok. Masing-masing anggota kelompok penyaji dibagi ke dalam 4 grup yang berbeda untuk memaparkan materi pembelajaran. Setelah 10-12 menit, masing-masing anggota kelompok bertukar posisi untuk menyajikan materi yang sama. Begitu seterusnya hingga penyaji selesai memaparkan materi yang ada ke semua grup. Peran pendidik adalah untuk memantau proses pembelajaran dengan berkeliling ke grup masing-masing. Jika ada pertanyaan dari peserta didik untuk penyaji yang kurang mampu dijawab, maka pendidik memberikan jawaban dari pertanyaan peserta didik. Selain memberikan dan menerima materi, metode ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk berdiskusi mengenai materi yang ada. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah tahap evaluasi. Tahap ini untuk mengetahui kemampuan peserta didik mengenai materi yang telah dipaparkan dengan cara membentuk pola lingkaran besar dan penyaji tidak diikutkan dalam pola lingkaran besar tersebut, tetapi menjadi operator. Setelah peserta didik siap untuk evaluasi, pendidik memberikan botol yang telah berisi soal-soal mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jumlah soal bervariasi, mulai dari 7 hingga 10 soal. Di sisi lain, operator memainkan musik yang sebelumnya telah dipangkas mulai dari 20 detik hingga 90 detik. Ketika musik berhenti, maka peserta didik yang memegang botol akan membacakan soal yang ada untuk peserta didik yang berada di samping kanannya. Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, maka pendidik dan peserta didik memberikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta. Namun, jika peserta didik tidak menjawab dengan tepat, di saat inilah dibutuhkan bantuan dengan tepat yang dipilih dari anggota kelompok yang sama dengan peserta didik yang kurang mampu menjawab pertanyaan. Jika teman kelompok yang kurang mampu menjawab, maka pendidik memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk menjawab. Jika anggota kelompok lain kurang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, maka penyaji memberikan jawaban yang tepat kepada peserta didik. Setelah proses evaluasi selesai, peserta didik diarahkan untuk duduk ke tempat duduk masing-masing. Sebelum sampai pada tahap kesimpulan, pendidik memberikan apresiasi kepada kelompok penyaji karena telah berperan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu, pendidik memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah menerima materi ajar dengan baik. Selanjutnya, pendidik memaparkan kesimpulan pembelajaran yang terkait dengan materi ajar dan proses pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.